Akuntabilitas publik itu apa? Akuntabilitas itu artinya entitas ini tidak berkewajiban untuk melaporkan laporan keuangan terhadap masyarakat luas. Misalnya kalau di Bursa Efek seperti itu. Jadi hanya mungkin untuk pengguna internalnya, misalnya pemegang saham atau pihak ketiga lainnya. Jadi bagi yang UMKM yang sekarang lagi tumbuh, di mana tingkat transaksinya lebih kompleks dan lebih banyak, itu bisa sih memilih untuk menggunakan SAK entitas privat untuk saat ini. Karena entitas privat ini sendiri juga lebih sederhana dibandingkan dengan yang SAK Indonesia. Jadi yang bagi pengusaha yang UMKM yang ingin tumbuh berkembang nantinya, di mana laporan keuangannya akan disusun dengan standar yang baku, standar akuntansi, ya bisa memilih untuk menggunakan standar akuntansi entitas publik. SAKIP menjadi jawaban bisa, menurut saya. Jadi standar itu harus diikuti. Misalnya kekeliruan pencatatan itu seperti ini. Misalkan di perusahaan mencatat aset lah, perolehan aset lah, saya bilang aset seperti itu. Di perusahaan mungkin mencatatnya, penyusutannya anggap saya 4 tahun, ya. Tetapi balik lagi ke standar akuntansi EP. Nah, kendaraan ini masuk aset kelompok berapa? Nah, ternyata kendaraan ini masuk ke kelompok 2, misalkan seperti itu. Oh, dia harus disusutkan sedangkan 8 tahun. Ya, kita harus mengikuti itu. Ya, mengikuti standar yang berlaku. Jadi laporan keuangannya sudah sesuai dengan SAKIP. Mengikutilah kebijakan akuntansi yang berlaku. Mungkin tips-tipsnya ya yang sederhana dulu. Yang pertama, harus mau mulai duluan. Harus memulai. Kalau nggak dari sekarang, kapan lagi ya untuk memulai? Harus mulai, nggak usah takut salah. Semua bisa dipelajari, mungkin kalau bisa dipelajari dengan mengikuti pelatihan, seperti itu. Kuatkan dulu SDM di internalnya. Itu mungkin yang pertama. Mungkin yang kedua yaitu setiap hari mencatat detail untuk transaksi perusahaan. Nah, itu wajib, harus disiplin. Itu poinnya yang kedua. Disiplin dan konsisten dalam mencatat laporan keuangan perusahaan. Seperti contohnya juga bisa memilah yang mana kepentingan owner, yang mana perusahaan. Itu salah satunya. Harus konsisten dalam proses pencatatan. Yang ketiga yaitu bisa mengimplementasikan SAKIP. Bisa misalnya dengan memanfaatkan teknologi yang ada, itu agar lebih juga efisien perusahaannya. Mungkin 3 tips itu yang bisa dilakukan oleh para pelaku usaha UMKM. Nah, itu dia teman-teman. Halo teman-teman, podcast Pusaka dan Pasar Kolek kali ini ditemani saya Gus Windu, dan kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik, yakni bertemakan mengoptimalkan laporan keuangan dengan SAKIP. Wah, pastinya teman-teman khususnya teman-teman warga Kota Denpasar sangat excited ya dengan pemaparan materi kita pada hari ini, tentunya di podcast Pusaka dan Pasar Kolek. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan seorang praktisi akuntan publik, ya. Boleh dong? Ya, ini ada Bu Pramesti Septiana. Wah, boleh disapa dulu Bu, teman-teman, khususnya semeton warga Kota Denpasar. Halo, semeton sareng sami Kota Denpasar. Perkenalkan, saya Kade Pramesti Septiana. Iya. Ibu, di Kota Denpasar ya, umumnya lagi di Bali kan banyak banget UMKM. Iya. Dan itu bisa dioptimalkan laporan keuangannya dengan SAKIP. Iya. Menurut Ibu sendiri, apa sih itu SAKIP dan kenapa penting untuk diterapkan oleh UMKM yang ada di Provinsi Bali, khususnya di Kota Denpasar ini? Ya, mungkin sekilas saya jelaskan dulu ya, Windu ya. Kalau di Indonesia itu kita sebenarnya ada punya 4 pilar standar akuntansi yang berlaku. Mungkin yang pertama itu pilar pertama yang ada namanya SAK internasional. Yang kedua itu SAK Indonesia. Nah, yang ketiga ini namanya SAK entitas privat, di mana SAKIP ini
sebelumnya menggantikan yang namanya SAK etap, yaitu entitas tanpa akuntabilitas publik. Dan SAK EP ini mulai berlaku per 1 Januari 2025. Nah, yang terakhir pilar yang keempat ada yang namanya SAK EMKM untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Jadi di sini ada 4 pilar ya untuk standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Nah, kenapa EP? Nah, SAK EP ini sebenarnya dirancang khusus untuk entitas privat yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Jadi bagi yang UMKM yang sekarang lagi tumbuh, di mana tingkat transaksinya lebih kompleks dan lebih banyak, itu bisa sih memilih untuk menggunakan SAK entitas privat untuk saat ini. Karena entitas privat ini sendiri juga lebih sederhana dibandingkan dengan yang SAK Indonesia. Jadi yang bagi pengusaha yang UMKM yang ingin tumbuh berkembang nantinya, di mana laporan keuangannya akan disusun dengan standar yang baku, standar akuntansi, ya bisa memilih untuk menggunakan standar akuntansi entitas publik. Jadi nanti kalau ditanya apa sih keuntungannya, kenapa bagi pelaku usaha kenapa harus menggunakan standar akuntansi. Nah, mungkin saya jelaskan banyak beberapa keuntungan jika kita memakai standar akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Mungkin yang pertama saya jelaskan, nah di sini kan UMKM pasti biasanya memerlukan modal, permodalan. Nah di sini yang pertama untuk saya bilang pembiayaan. Jadi ketika laporan keuangan itu kita disusun oleh perusahaan terstandarisasi. Nah, kalau dalam hal ini standarnya ya standar keuangan, akuntansi keuangan entitas privat misalkan seperti itu. Jadi hal ini menunjukkan perusahaan itu profesional. Jadi tingkat kredibilitasnya juga tinggi, sehingga itu lebih meyakinkan. Misalkan permodalannya memerlukan investor untuk masuk, jadi pihak investor lebih yakin nih, oh ternyata laporan keuangannya disajikan dengan standar akuntansi yang berlaku, disajikan dengan rapi. Nah itu akan menarik minat investor dalam hal memerlukan pembiayaan atau mungkin memerlukan pihak ketiga lainnya, mungkin bank yang seperti itu. Yang kedua mungkin keuntungannya memakai standar akuntansi, yaitu yang kedua laporan keuangan itu disajikan secara transparan. Ya, jadi transparan itu bisa meminimalkan dia fraud atau kecurangan. Jadi kita bisa pelaku usaha itu bisa mengecek laporan keuangannya dengan tonton sebelumnya, dengan tren sebelumnya secara berkala, sehingga di sana bisa kelihatan, oh kenapa sih misalnya nih akun tertentu kok bisa membengkak seperti itu. Jadi pihak pelaku usaha juga bisa mengambil keputusan yang efektif untuk jangka panjang perusahaannya dari membaca laporan keuangan itu sendiri. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Baru satu pertanyaan. Ini menandakan bahwa narasumber kita pada hari ini saya main-main gitu ya teman-teman ya. Ya, tadi Ibu mengucapkan sederhana dibanding standar lainnya seperti itu. Nah, apa sih sederhananya? Mungkin bisa diambil Bu satu contoh atau dua contoh dari mana SAKEP ini bisa lebih sederhana. Nah, lebih sederhana itu mungkin dibanding. Nah, SAKEP ini kan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Nah, akuntabilitas publik itu apa? Akuntabilitas itu artinya entitas ini tidak berkewajiban untuk melaporkan laporan keuangan terhadap masyarakat luas. Misalnya kalau di Bursa Efek seperti itu. Jadi hanya mungkin untuk pengguna internalnya, misalnya pemegang saham atau pihak ketiga lainnya. Saya sebut sederhana dibandingkan dengan mungkin SAK yang lain. Nah, SAK etap ini disederhanakan. Dia tetap menganut SAK etap yang sebelumnya, hanya ada beberapa akun yang mungkin ada perubahan. Nah, misalnya di pengakuan masih mengikuti biaya historis dan nilai wajar jika perusahaan menggunakan nilai wajar. Kebijakan akuntansi yang lainnya masih tetap sama, jadi tidak seperti SAK Indonesia atau internasional yang lebih rumit menurut saya dibandingkan dengan SAKEP. Jadi SAKEP ini
paling pas kalau digunakan oleh pelaku usaha UMKM. Ya. Ya. Tapi Bu, kalau misalnya nih UMKM masih sangat kecil Kecil, ya, ya. belum ada akuntannya gitu. Iya. Apakah bisa menggunakan SAKIP, Bu? Pilihannya bisa ada 2. Hmm. Nah, kalau di situ kan ada 4 pilar. Pilar keempat itu bisa juga memilih yang namanya SHK EMKM. Nah, itu lebih simpel dibandingkan memang dengan SHKIP. Dan di mana perbedaannya? Nah, perbedaannya kalau di SHK EMKM itu tidak ada menghitung yang namanya biaya pajak tangguhan. Nah, kan skala usahanya juga masih kecil. Jadi tingkat perpajakannya mungkin juga tidak sekompleks sama yang pakai IP yang harus ada menghitung beban pajak tangguhannya. Nah, terus laporan keuangannya juga disajikan lebih sederhana, masih dalam misalnya nama laporan komponen laporan keuangannya, akun-akunnya juga lebih sederhana. Mungkin yang lebih membedakan ya akunnya yang untuk beban pajak tangguhan, mungkin menghitung kembali misalkan memakai nilai sewa atau apa, ya itu lebih kompleks yang EP. Jadi kalau memang UMKM memang ingin lebih tumbuh ke depannya dan lebih kompleks lah ya ininya transaksinya, memang lebih baik menggunakan EP. Ya, ya. Begitu dia teman-teman, tadi kita sudah mengenal kesederhanaan dari SAKIP ini, dan sekarang kita akan mengulik lebih dalam ya teman-teman ya, bagaimana sih tips dan trik. Nah itu dia, tajuknya adalah tips dan trik mengoptimalkan laporan keuangan dengan SAKIP. Boleh Ibu diceritakan bagaimana sih tips dan trik dari UMKM untuk menggunakan SAKIP ini? Nah, untuk menggunakan SAKIP yang pertama itu tentunya perlu kita satu mempersiapkan perusahaan, kan harus ada SDM yang mampu untuk itu. Ya, dipersiapkan SDM-nya, mungkin ada bidang akuntingnya, dipersiapkan, mungkin ada mengikuti pelatihan SAK, EP seperti itu agar SDM-nya kuat dulu nih, timnya kita kuat dulu baru untuk bisa memakai SAK, EP. Yang kedua, memahami dulu secara sederhana kebijakan akuntansi. Terus yang ketiga ya tipsnya itu implementasi, misalkan implementasinya itu misalnya kita bisa memanfaatkan sekarang kan banyak nih teknologi ya, sistem akuntansi yang bisa digunakan untuk agar lebih efektif juga waktunya untuk menyusun laporan keuangan. Kalau saran dari Ibu, pakai aplikasi apa nih? Kalau misalnya pengen cepat banget, yang paling efektif menurut Ibu? Nah, kalau ini kan tidak beriklan nih, banyak sih aplikasi yang sekarang udah bagus. Nah, cuma ya dari pihak ininya balik lagi kan semua harus basicnya SDM-nya harus kuat dulu. Betul. Ya, misalkan dalam menginput pun dari sistem kita harus tahu mana jurnalnya. Misalnya kalau kita akuntansi kan pasti balik lagi ke jurnal ya, harus tahu yang mana debit, harus tahu yang mana kredit. Jangan mungkin nanti memang maksud saya bukan memang jurusannya atau memang belum mampu, ya nanti kebalik jurnalnya ya jadi sama aja pakai sistem juga belum bisa. Sistem sekarang banyak, saya sih nggak mau sebutin mereknya ya, tapi saat ini memang banyak yang ada sistem-sistem yang mengakomodir untuk pencatatan penjurnalan akuntansinya itu sendiri. Banyak sistem yang bagus sekarang. Iya Bu, setelah misal nanti ya para UMKM berhasil untuk mencatat laporan keuangannya melalui SAKIP ini. Nah, ada nggak sih indikator terkait ya untuk mengukur apakah UMKM ini sudah berhasil menerapkan SAKIP yang baik dan benar? Oke. Nah, ini kan balik lagi nih, kalau indikator laporan keuangan itu sebenarnya apakah sudah bisa menerapkan SAKIP atau tidak? Mungkin yang pertama ada sih sebenarnya 4 karakteristik kualitatif kita bilang untuk laporan keuangan. Yang pertama itu laporan keuangan itu disajikan maksudnya mudah dipahami. Nah, mudah dipahami penggunanya. Nah, apakah itu penggunanya ada pihak pemegang saham, ataukah untuk investor, ataukah untuk pihak ketiga lainnya. Ini laporan keuangan harus bisa dibaca dan mudah dipahami. Nah, itu yang karakteristik pertama. Yang kedua itu ada karakteristik yang namanya andal. Andal itu artinya laporan keuangan itu disajikan tidak salah saji atau sesuai wajar lah
kita bilang seperti itu. Yang ketiga itu relevan. Yang relevan itu apa? Artinya laporan keuangan itu mampu untuk penggunanya untuk mengambil keputusan ke depannya, mengambil keputusan strategis bagi perusahaan. Yang keempat itu dapat diperbandingkan. Jadi jadi laporan keuangan harus dapat diperbandingkan, mudah diperbandingkan. Untuk selanjutnya, apabila 4 karakteristik ini dipenuhi, selanjutnya yaitu apabila komponen yang disusun di laporan keuangan itu sudah sesuai dengan EP. Komponen laporan keuangan itu apa aja? Yang wajib diterbitkan di laporan keuangan yang wajib diterbitkan menurut standar akuntansi kan ada 5. Nah, yang sekarang EP dulu namanya neraca yang pertama, tapi sekarang namanya laporan posisi keuangan. Nah, itu yang kedua yang ada namanya laporan laba rugi komprehensif. Nah, itu di SHKEP. Yang ketiga ada namanya laporan arus kas. Yang keempat ada namanya laporan perubahan modal. Yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Jadi 5 laporan keuangan ini harus terbit ya, sesuai dengan standar EP. Dan yang ketiga, indikator ketiga yaitu kebijakan akuntansi itu sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Jadi apabila 3 indikator ini sudah terpenuhi, itu sudah memenuhi lah itu standar sesuai dengan SAKEP-nya. Iya. Ya, Ibu, saya tertarik sekali, terutama misalnya teman-teman UMKM ya, tertarik sekali mendalami SAKEP ini. Bisa di mana sih, Bu? Apakah ada program pemerintah yang sudah mencanangkan pelatihan sebelumnya mungkin dari IAI atau bagaimana, Ibu? Saat ini kalau ingin mengikuti pelatihan lebih dalam mengenai SAKEP, memang dari IAI sendiri itu setiap bulan memang ada rutin mengadakan, kita sebut PPL. Itu saat ini memang ada pelatihan itu bisa dicek di webnya IAI untuk pelatihan SAKEP. Mungkin yang kedua mungkin juga bisa nanti pihak UMKM mungkin dijadikan satu, misalnya akan mendatangkan narasumber dari IAI atau dari praktisi lainnya juga bisa untuk mendalami SAKEP itu sendiri. Wah, menarik sekali ya teman-teman ya. Dan saya ingin bertanya lagi, Ibu, ya biasanya kan sebuah hal yang besar dimulai dari kebiasaan yang kecil seperti itu, Bu ya. Nah, sekarang apabila teman-teman UMKM-nya sudah berjalan, ya, apa sih kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan oleh UMKM supaya nanti pencatatan laporan keuangan melalui SAKEP-nya bisa berjalan dengan lancar dan baik? Oke, nah dari UMKM ini apa sih kebiasaan-kebiasaannya yang bisa dilakukan yang sederhana? Mungkin yang pertama itu mengenai, nah UMKM dulu kan pasti berawal dari usahanya atas nama orang pribadi. Ya, dari orang pribadi nanti semakin besar mungkin akan berpindah ke badan usaha. Nah, itu ya untuk lebih laporan keuangannya atau pihak pembiayaan agar investor atau bank biasanya kan dalam bentuk badan usaha. Nah, dari perpindahan ini awalnya tentu harus bisa memisahkan nih yang mana untuk kepentingan pribadi dengan perusahaan. Nah, itu nggak boleh dicampur ya. Jadi untuk kepentingan pribadi harus bisa dipisahkan dengan perusahaan, nggak boleh digabung. Misalnya nih dalam satu rekening perusahaan dicampur aduk nih, boleh pengambilan pribadi bebas-bebas saja. Nah, itu dari sisi laporan keuangan kan nggak akurat ya. Maksudnya kita juga mencatatnya ketika kita bawa ke pihak investor juga kok biayanya kebanyakan biaya pribadi seperti itu. Mungkin kebiasaan kecilnya itu mulai bisa memisahkan yang mana mungkin ke pribadi, yang mana mungkin biaya usaha. Mungkin yang pribadi tipsnya bisa memisahkan rekening bank dulu, yang mana rekening bank memang operasional untuk perusahaan, yang mana memang untuk kepentingan pribadi owner. Nah, itu harus bisa dipisahkan. Yang kedua, kebiasaan kecil itu mulai kita bisa mencatat harian setiap hari gitu ya, biar tidak menumpuk. Jadi setiap hari itu dicatat detail transaksi. Mungkin dari usahanya ada uang keluar, mungkin dia sederhana aja lah, kita bisa buat buku kas misalkan seperti itu. Dari hal-hal kecil seperti itu mencatat uang masuk, uang keluar, itu arsip semua dirapikan, nota-nota pembelian semua diarsip. Nah, itu dari awal kecil itu nanti akan bisa berlanjut untuk menjadi besar kan ya, harus rapi dulu.
Terus mencatat, dan ketiga yaitu di mana laporan keuangan ini kan pencatatannya bukan masalah angka aja menurut saya ya. Jadi laporan keuangan itu juga berguna nantinya untuk owner mengambil suatu keputusan penting untuk perusahaan strategis, misalkan untuk pengembangan usaha seperti itu. Jadi hal-hal kecil yang misalnya pencatatan harian, disiplin mencatat, konsisten mencatatnya, itu mungkin hal-hal kecil yang bisa dilakukan lebih awal untuk nanti ke depannya juga laporan keuangannya agak rapi. Ya, tadi Ibu sempat berbicara tentang syarat-syarat laporan keuangan. Nah, bagaimana cara memastikan Ibu agar laporan keuangan itu valid dan akurat? Serta tadi Ibu sempat bilang beberapa kali tentang keputusan. Nah, setelah jadi laporan keuangannya Ibu, bagaimana sih langkah-langkahnya supaya pengambilan keputusan itu tepat untuk mengambil keputusan terhadap UMKM sendiri? Ya, nah laporan keuangan itu bagi UMKM sebenarnya nih menurut saya tuh laporan keuangan itu jadi rohnya perusahaan ya. Apapun itu bukan masalah di atas kertas ada angka sebesar ini. Nah, laporan keuangan itu sangat penting bagi perusahaan. Di mana dari laporan keuangan yang sudah terbit, owner atau pihak manajemen itu bisa menganalisis laporan keuangan dari rasio-rasio laporan keuangan. Itu bisa menganalisis kebijakan akuntansi selanjutnya atau kebijakan perusahaan, strategi perusahaan itu bagaimana, apakah trennya apakah naik atau tidak. Makanya harus ada laporan keuangan berkala, bisa diperbandingkan. Nah itu jadi akan terlihat laporan keuangan itu bisa misalkan mengambil keputusan, misalnya nih owner akan mengambil ekspansi usahanya, akan memperluas usahanya. Dari mana melihat? Ya udah kita lihat dari arus kasnya, apakah mampu perusahaan mengembangkan usahanya, dilihat dari rasio keuangan, apakah mampu perputarannya itu cepat atau bagaimana. Nah, itu di mana laporan keuangan itu harus bisa dimanfaatkan atau maksudnya bisa dibaca oleh ownernya, bukan hanya sekedar dia angka aja gitu. Jadi itu bisa untuk yang pengambil keputusan strategik menurut saya. Ya, tadi sempat Ibu juga membicarakan tentang investor. Nah, apa sih dia Bu tips dan trik apabila di laporan keuangan ini sudah tersaji dengan baik untuk menarik investor ke depannya untuk UMKM ini? Ya, yang investor yang selama ini ya kita yang di lapangan ya biasa kita audit ya, pasti ada audit keperluannya untuk investornya masuk seperti itu. Yang pertama sih laporan keuangan satu pasti harus disajikan ada standarnya. Standar akuntansi keuangan yang berlaku, para investor pasti lihat itu kalau laporannya rapi atau tidak. Yang kedua pihak investor akan membaca dari rasio-rasio dari analisis data, ya bagaimana perusahaannya, marketnya bagaimana, kedepannya rasio laporan keuangannya apakah sehat atau tidak, seperti itu. Dari laporan keuangan itu investor bisa sudah membaca bahwa perusahaannya itu sehat apa enggak, apakah layak untuk dia investasikan dananya di perusahaan tersebut atau tidak. Jadi balik lagi laporan keuangan itu harus ada standarnya. Oke Bu, pertanyaan terakhir dari saya, boleh dong Bu diberikan motivasi kepada UMKM di luar sana, di Provinsi Bali khususnya lagi di Kota Denpasar untuk ayo dong dari sekarang kita menerapkan SAKIP gitu. Ya. Mungkin tips-tipsnya ya yang sederhana dulu. Yang pertama harus mau mulai duluan. Harus memulai. Kalau dari sekarang kapan lagi ya untuk memulai? Harus mulai, nggak usah takut salah. Semua bisa dipelajari. Mungkin kalau bisa dipelajari dengan mengikuti pelatihan seperti itu. Kuatkan dulu SDM di internalnya. Itu mungkin yang pertama. Mungkin yang kedua yaitu setiap hari mencatat detail untuk transaksi perusahaan. Nah, itu wajib, harus disiplin. Itu poinnya yang kedua. Disiplin dan konsisten dalam mencatat laporan keuangan perusahaan. Seperti contohnya juga bisa memilah yang mana kepentingan owner, yang mana perusahaan. Itu salah satunya. Harus konsisten dalam proses pencatatan. Yang ketiga yaitu bisa mengimplementasikan SAKIP
Bisa misalnya dengan memanfaatkan teknologi yang ada itu agar lebih juga efisien perusahaannya. Mungkin 3 tips itu yang bisa dilakukan oleh para pelaku usaha UMKM. Nah, itu dia teman-teman ya. Sudah diberikan 3 kesimpulan tips dan semoga nanti teman-teman UMKM di seluruh Bali khususnya di Kota Denpasar dapat menerapkan sesegera mungkin ya Bu ya. Ya, sesegera mungkin SAKIP karena sudah berlaku per 2025. Betul sekali. Ya. Baik Ibu, tadi kita sudah ya membahas tentang keuntungan dari SAKIP ini. Nah, Ibu kan sebagai praktisi nih, akuntan publik. Ya. Pastinya banyak sekali menemukan kejanggalan-kejanggalan atau juga mungkin laporan keuangan yang sudah bagus mungkin ya. Ya. Mungkin Ibu bisa diceritakan bagaimana POV sebagai akuntan dan juga POV sebagai auditor terkait dengan apa sih yang terjadi di lapangan di UMKM yang ada di Kota Denpasar. Oke. Kalau berbicara tentang di lapangan ya, mungkin sekarang saya bicara tentang yang profesi saya sebagai akuntan dulu ya. Nah, profesi saya akuntan itu kan tugasnya ada kita menyediakan jasa pembukuan, penyusunan laporan keuangan. Nah, di sini mungkin banyak ya UMKM yang menurut saya dari case-nya saya ya di lapangan ya ini, tapi mungkin tidak semua UMKM seperti itu, tidak menjudge semua UMKM. Jadi memang ada UMKM yang memang tidak memiliki pembukuan yang rapi lah, kita anggap seperti itu ya. Jadi di lapangannya bahkan nota-nota pun berserakan tuh. Misalnya dia ada di sini kantor pusat, ada cabangnya. Jadi tidak arsip-arsip pun tidak rapi. Nah, dari sana sih kita bisa sering saya memberikan saran kepada mungkin klien-klien saya kalau laporan keuangan itu wajib disajikan secara rapi. Misalkan nanti kegunaannya untuk apa? Satu, misalkan kadang-kadang klien baru mau tender atau mau audit baru menyusun laporan keuangan rapelan, kadang seperti itu. Biar tidak terjadi masalah seperti itu. Nah, baiknya laporan keuangan itu disusun secara berkala, di mana arsip-arsip harus dirapikan. Nah, itu mungkin saran-saran untuk UMKM ya. Jadi laporan keuangan tidak harus disusun memakai sistem. Misalnya secara sederhana aja dulu, bisa memakai Excel, lebih simple, lebih sederhana. Jika memang belum mungkin ada dana ke sana, bisa memakai secara Excel aja, sederhana dulu disusun per buku pembantu. Misalkan saya minta sarankan seperti itu. Dari buku pembantu itu baru kita bisa susunkan laporan keuangan. Jadi jika laporan keuangannya sudah rapi, jadi kan kebanyakan yang klien-klien kita itu untuk keperluan pihak ketiga lainnya. Misalkan untuk pihak pemegang saham, jadi untuk rapat akhir tahun seperti itu kan laporan keuangannya harus jelas agar pembagian dividennya juga jelas juga kemana. Nah, itu juga salah satu kegunaan laporan keuangan yang poin mudah dipahami dan bisa memberikan keputusan strategik lainnya. Nah, itu untuk sisi di akuntannya. Kalau di akuntan publiknya nih, nah laporan keuangan yang disajikan neraca balance saya bilang atau laporan keuangan, oke, dari luar kelihatan baik-baik aja, tapi setelah diaudit ternyata ada banyak masalah di dalamnya. Boleh dong dikasih contohnya. Jadi belum tentu laporan keuangan yang baik, yang udah balance, yang udah kelihatannya dari luar oke, bagus, belum tentu setelah kita masuk ke dalamnya belum tentu wajar lah kita bilang seperti itu transaksinya. Terkadang memang ada ya teknik akuntansi yang mempercantik laporan keuangan itu kan ya memang ada lah ya tekniknya seperti itu. Nah, kalau kita di audit sendiri itu memang kebalikan dari kompilasi atau pembukuan. Kalau di pembukuan itu kan dari nota-nota kita susun jurnal, terus kita ke laporan keuangan. Lain halnya dengan audit, itu prosesnya dari laporan keuangan kita baru ke jurnal, baru ke transaksi, mundur jadinya. Ya dari itu setelah kita dalami lah poin per akun itu, barulah kita akan menemukan masalah-masalah di dalamnya. Jadi belum tentu laporan keuangan yang balance lah kita anggap kayak gitu, belum tentu itu di dalamnya wajar. Pasti memang ada masalah. Jadi ketika audit itu biasanya dilakukan untuk pihak ketiga, misalkan untuk ke bank yang mengharuskan
laporan keuangan audited. Pihak investor yang juga mengharuskan laporannya audited dulu sebelum mereka melakukan investasi ke perusahaan tersebut. Jadi case-nya kalau saya sih kebanyakan, kalau auditor kan memang gitu ya Pak ya. Jadi Windu ya, jadinya kita lihat dari luar oke aja, tapi kita suka lihat dalam-dalamnya kayak gimana. Pasti ada masalah. Masalah yang paling sering terjadi itu apa, Bu? Ya palingan kekeliruan pencatatan itu sudah pasti. Ya, mungkin masalah yang sederhana ya kekeliruan penjurnalan lah, seharusnya bukan di akun itu tapi menjadi dimasukkan ke akun itu. Mungkin masalah yang berat juga bisa adanya kecurangan atau ya fraud lah kita bilang di dalam laporan keuangan itu, di mana ternyata yang kasus yang berat sih misalnya ternyata manajemen mungkin tidak sepenuhnya melakukan pencatatan misalkan laporan keuangannya itu secara benar, ada aja terjadi maksudnya seharusnya pendapatan diakuin 10 juta jadi dilakuinnya 5 juta. Nah itu bisa juga kebaca dari laporan keuangan. Dari kita tracing dari audit itu kelihatan yang mana memang fraud, kecurangan itu udah pasti kelihatan di laporan keuangan. Jadi ya seperti itu sih case-nya kebanyakan yang di audit kita. Di auditnya kadang-kadang memang kebanyakan untuk pihak internal, apakah benar nih saya menyajikan laporan keuangan, apakah sudah sesuai dengan standar apa enggak. Jadi tugas kita yang memberikan opini apakah laporan keuangan itu disajikan dengan wajar atau tidak. Terus yang kedua, apakah biasanya mereka datang audit apakah ada kecurangan apa tidak di laporan keuangan saya, apakah manajemen saya sudah bekerja dengan benar, apakah sudah menyusun dengan benar laporan keuangannya. Terus yang ketiga kadang ada untuk pihak ketiga pastinya investor untuk ke pembiayaan ke bank, itu udah untuk kegunaan laporan keuangannya di audited biasanya. Ya. Lantas dengan beberapa masalah tersebut, apakah dengan SAKEP ini dapat menjadi jawaban, Bu, atau bagaimana? SAKEP menjadi jawaban bisa, menurut saya. Jadi standar itu harus diikuti. Misalnya kekeliruan pencatatan itu seperti ini. Misalkan di perusahaan mencatat aset lah, perolehan aset lah, saya bilang aset seperti itu. Di perusahaan mungkin mencatatnya penyusutannya anggap saya 4 tahun ya, tetapi balik lagi ke standar akuntansi EP. Nah kendaraan ini masuk aset kelompok berapa, nah ternyata kendaraan ini masuk ke kelompok 2 misalkan seperti itu. Dia harus disusutkan sedangkan 8 tahun ya, kita harus mengikuti itu ya, mengikuti standar yang berlaku. Jadi laporan keuangannya sudah sesuai dengan SAKEP, mengikutilah kebijakan akuntansi yang berlaku. Jadi kadang-kadang kita di audit ya berpikir, kenapa dia ke kelompok 2. Nah kadang kan ada juga salah satu triknya seperti itu. Ya biar penyusutannya kelihatan lebih besar, jadi labanya kelihatan lebih kecil ya, balik lagi ke perpajakan. Nah seperti itu ya, bisa sih kita harus sesuai dengan kebijakan. Nah kalau saya sih sebagai akuntan mengharapkan ya MKM memang menyusun laporan keuangan itu memang sesuai dengan standar akuntan SAKEP yang berlaku. Tadi sempat Ibu mengatakan rapi dan rapi. Ya. Ya, boleh dong Bu diberikan tips dan trik rapi menurut Ibu tuh bagaimana? Harus ada apa aja biar rapi? Oke. Kalau rapi itu sih di pencatatan itu ya, satu ya harus bisa memisahkan yang mana kepentingan pribadi, yang mana kepentingan perusahaan. Rekening dipisah, nggak boleh digabung. Itu menurut saya harus rapi. Yang pertama. Yang kedua, pencatatan itu harus dilakukan secara berkala dan konsisten. Jadi apabila kita sudah melakukan pencatatan secara berkala dan konsisten, nah itu kan tidak ada yang keselip transaksi kita, dan pembukuan kita ke depannya juga akan rapi. Nah terus yang ketiga ya, untuk rapi itu balik lagi SDM perusahaan harus bisa
maksudnya harus memiliki SDM yang mampu untuk itu. Jadi 3 poin itu sih menurut saya harus rapi agar ya standarnya bisa juga berlaku seperti itu. Nah, sekarang kan lagi ngetrennya Bu, dukungan pemerintah terhadap UMKM, ya kan? Nah, gimana nih Bu, ada nggak kira-kira menurut Ibu dukungan pemerintah terkait dengan SAKIP ini? Ya, kalau saat ini, apalagi ya pelaku UMKM, koperasi yang seperti itu, mungkin sebelumnya ada perubahan kan kaget juga ya. Ya mungkin dari pemerintah. Yang satu pasti melakukan pelatihan terkait dengan SAKIP ini agar nantinya pelaku UMKM atau koperasi itu sendiri nggak kaget. Oh kapan sih kok tiba-tiba udah ada aja perubahan. Karena case di lapangan juga beberapa kali kita ke koperasi itu ya Windu ya. Koperasi belum mengetahui adanya SAKIP ini. Ya Bang, ini sudah mau akhir tahun. Berarti kurangnya sosialisasi ya? Harus ada sosialisasi ini, sosialisasi IP karena terutama ya SAKIP ini sangat keras berdampak pada sektor keuangan. Terutama yang di sini sektor keuangan kan koperasi ya. Ya, koperasi ini yang paling keras terdampak SAKIP. Perubahannya banyak untuk di sektor keuangan. Jadi mau nggak mau harus pemerintah tuh harus melakukan sosialisasi pelatihan EP, jadi harus ada alokasi anggaran ya untuk ke pelatihan ini. Terus yang kedua ya kita harus kolaborasi dengan praktisi, mungkin dengan IAI, kolaborasi untuk narasumbernya, dengan perguruan tinggi seperti itu. Jadi melakukan kolaborasi untuk pelatihan. Terus yang ketiga mungkin melakukan tadi UMKM sendiri atau koperasi kan kadang-kadang kalau kita melakukan pelatihan sepatu nggak sempat seperti itu bisa juga dilakukan pelatihannya secara online atau daring ya, ada yang bisa di sini, ada yang bisa online. Jadi diharapkan pihak UMKM sama koperasi juga bisa mengikuti pelatihannya ini. Terus yang terakhir itu ada bisa menerbitkan modul, modul yang untuk koperasi. Perubahannya apa aja untuk koperasi dan yang sektor UMKM. Apa aja sih akuntansi yang berdampak terhadap SAKIP ini. Dari saya sih itu yang untuk ke pemerintah agar nantinya di 2026 ini ya apalagi nanti koperasi wajib diaudit ya kalau di atas 5M itu wajib diaudit biar nanti nggak kaget banyak koreksi atau nanti opininya jadi nggak bagus gitu. Baik, itu dia teman-teman ya, pada episode kali ini di podcast dan Pasar Pusaka Collab kita telah mengulik bersama tips dan trik ya bagaimana mengoptimalkan laporan keuangan dengan menggunakan SAKIP. Semoga nantinya teman-teman UMKM di seluruh Bali khususnya warga Semeton Kota Denpasar dapat menerapkan SAKIP ini dengan baik seperti yang Ibu Pramesti Septiana bilang tadi, rapi dan rapi ya, gitu dia. Baik, Semeton warga Kota Denpasar, itu dia podcast kita pada kali ini dan sampai jumpa di podcast Denpasar Pusaka Collab selanjutnya.